Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Koordinator Umum Pijar Kognisi beserta jajarannya, yang kami hormati Kak Kris Wibisana selaku pemantik kelas sejarah pemikiran guru bangsa serial Tan Malaka. Dan tak lupa kepada kawan-kawan yang bergabung dan berbahagia pada malam hari ini. Kesyukuran mendalam kita curahkan kepada Tuhan Sang Penguasa Alam. Atas segala nikmatnya kita dapat berkumpul dan berbincang secara online dalam kelas sejarah pemikiran guru bangsa yang diselenggarakan oleh Pinisi. Nah, selanjutnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Anis Wazirotul Muhtar, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus Wakil Koordinator Umum Pijar Kognisi. Nah, sebelum berbincang lebih lanjut, kawan-kawan di sini mungkin ada yang belum tahu apa sih Pinisi itu. Nah, jangan lupa kawan-kawan semua di sini follow Instagram Pinisi ya di @pijarkognisi. Nah, saya sedikit ingin memperkenalkan gitu, apa sih pijar kognisi itu. Jadi, pijar kognisi ini merupakan sebuah komunitas yang mewadahi untuk berdialog gembira seputar sejarah dan literasi. Nah, Pinisi ini diluncurkan pada 31 Maret 4 tahun silam di sebuah dermaga keilmuan bernama Ciputat. Nah, nama Pinisi sendiri ini diadaptasi dari sebuah kapal tradisional milik masyarakat Bugis di Sulawesi. Yang kita tahu kapal itu cukup fenomenal gitu. Nah, berangkat dari tajuk sejarah, komunitas ini melihat proses dialog itu seperti sebuah pelayaran kapal dari satu pulau ke pulau lain. Sama halnya dalam dialog dari satu babak sejarah ke babak sejarah yang lain. Nah, Pinisi hadir dari kegelisahan anak muda yang jenuh dari hiruk-pikuk aktivitas mahasiswa yang sibuk dengan penggandaan diri sementara lalai untuk membangun kapasitas dan menopang kualitas diri. Nah, kali ini Pinisi menyelenggarakan kelas sejarah pemikiran guru bangsa. Nah, ada 16 tokoh nih yang akan dibahas. Mulai dari Soekarno, Cokro Aminoto, Muhammad Hatta, dan sekarang ini kita akan membahas mengenai pemikiran dari Tan Malaka gitu. Nah, kelas ini nantinya berakhir pada Desember 2021 dan rutin diadakan pada hari Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator kawan saya, Dwi Arianti, yang akan membersamai kelas Pinisi pada malam hari ini. Dan tentunya ada pemantik yang luar biasa, Kak Kris Wibisana, kontributor sejarah dari Tirto ID. Nah, langsung saja saya serahkan kepada moderator. Silakan. Oke, terdengar suara saya? Terdengar kawan? Isinya keluar ya. Udah dimulai ya, Bang? Sepertinya MC-nya keluar. Moderatornya Moderator. Dewi, Kak. Dwi. Iya, kayaknya keluar tuh moderator. Koneksi internetnya mungkin. Belum dimulai ya? Belum di-share ya PPT-nya?
Iya Kak, sebentar moderator lagi ganti ini. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Kak. Oke, Oke, terima kasih banyak kepada MC, Saudara Anis, yang telah membuka sesi diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Kak Kris di sana. Halo Kak Kris, selamat datang. Terima kasih sudah mau menjadi pemateri. Selamat malam, terima kasih. Aku manggilnya Kak atau Bung aja nih. Kak, Bung, Mas, asal jangan Bapak, karena udah banyak yang manggil Bapak. Oke. Oke. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Arianti Ibrahim. Saya di sini akan memandu jalannya acara diskusi kelas pemikiran guru bangsa, pijar kognisi. Saya akan memandu dari awal sampai akhir bersama dengan Kak Krismi di sana. Sebelum kita ke materi, ke intinya kita mau mendengar dulu nih CV dari Kak Krismi di sana yang pastinya keren banget. Oke. Beliau bernama Christian Wibisana Kurniawan atau nama penanya beliau adalah Chris Wibisana. Beliau lahir di Jakarta pada 1 Agustus 2003. Wow, masih muda banget ya. Laki-laki kelahiran Jakarta ini beragama Katolik, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di perumahan Bukit Pamulang Indah, C5 nomor 13, Pamulang Timur. Mungkin teman-teman jika mau mengontak beliau lewat surel atau email, bisa di christian.wibisana christian.wibisana_ui.ac.id atau mungkin di kontak personnya mungkin ada kontak personnya ternyata. Oke. Beliau juga mengenyam pertama dari sekolah dasar Katolik Mater Dei Pamulang. Kemudian beliau juga bersekolah di SMP Katolik Mater Dei Pamulang, masih meneruskan. Kemudian beliau juga sekolah SMA di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Dan kemudian sekarang beliau berstatus sebagai mahasiswa S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Nah, tentunya beliau juga punya banyak sekali pengalaman dan prestasi. Salah satunya di umurnya yang 17 tahun ya, Bu. Tanggal 1 Agustus kemarin jadi 18. Pengalaman beliau sudah banyak sekali, diantaranya ada staf redaksi majalah Benteng di SMP Katolik Mater Dei, kemudian ada peserta dialog siswa lintas agama nasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian sekarang beliau menjadi kontributor lepas Indo Progress, kemudian menjadi kontributor reguler Milk Report Tirto.id, kemudian menjadi kontributor lepas Kumparan dan Kumparan Plus. Prestasi beliau juga banyak banget nih, diantaranya banyak prestasi beliau yang menjuarai dari lomba-lomba menulis. Ada lomba menulis cerita dan lomba menulis opini klinik jurnalis yang sekarang beliau terapkan di dalam pekerjaan beliau. Oke, teman-teman, yang teman-teman ketahui bahwa ada satu sedikit kutipan dari perkataan Najwa Shihab yang dimana kemerdekaan adalah buah perjuangan. Dari ribuan nama, banyak sosok yang tak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang diabaikan dan dilupakan, disingkirkan dalam konflik
ideologi dan kepentingan individual. Salah satunya adalah Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka atau yang kita kenal dengan Sultan Malaka. Beliau lahir pada tanggal 2 Juni 1987 di Sumatera Barat. Beliau terlahir dari keluarga kalangan marginal. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang sering absen dari pelajaran sejarah Indonesia. Nah, beliau juga memperjuangkan kemerdekaan dengan segala daya, diasingkan dan terbunuh di medan gerilya. Namun walaupun demikian, pemikiran, gagasan, kepintaran, dan sosok revolusioner Tan Malaka sampai sekarang masih diikuti oleh tokoh-tokoh pergerakan. Dan pada malam hari ini teman-teman, kita sebagai generasi penerus Tan Malaka, kita akan membahas bersama Bung Kris pemikiran-pemikiran dan sosok yang dikenal sebagai Bapak Republik yang terlupakan, yaitu Tan Malaka. Untuk itu langsung saja kepada Bung Kris, saya persilakan untuk menyampaikan materi malam hari ini. Oke, suara saya terdengar ya? Jelas? Jelas, Bung, jelas. Oke, ya, terima kasih. Saya share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah terlihat, Bung. Oke. Iya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara malam ini. Saya tidak akan meninjau dalam arti saya tidak akan meninjau pemikiran Tan Malaka dalam arti sporadis ya. Artinya saya merasa dalam hemat saya, kalau saya meninjau pemikiran Tan Malaka sesuai dengan kelas pemikiran guru bangsa, hanya dengan pemikirannya secara sporadis tentang begini begitu, saya rasa tidak akan adil. Kenapa? Karena pemikiran Tan Malaka dibentuk oleh riwayat hidupnya yang panjang, dibentuk oleh berbagai pengalamannya, dan karenanya saya mengajak rekan-rekan malam ini untuk sekadar meniti kehidupan atau tapak-tapak kehidupan yang penting dari Tan Malaka. Dan malam ini kita berdiskusi tentang merdeka, cara Tan Malaka. Apa yang kita ingin maksud dengan merdeka, cara Tan Malaka ini, kita akan simak sama-sama. Angkatan menunjukkan ia hidup 51 tahun, 8 bulan, dan 19 hari. Mengelilingi atau menempuh jarak sepanjang hidupnya 89.000 km, dan Tan Malaka menguasai 8 bahasa. 89.000 km itu setara 2 kali keliling bumi. Artinya dia sudah hampir mengelilingi bumi ini 2 kali dalam perjalanan hidupnya. Mengikuti 9 organisasi dengan 23 nama samaran, terbanyak ketika dia menetap di Hong Kong sebagai seorang guru, seorang pegawai juga, tetapi dia terutama karena dia dalam pelariannya, dia tidak bisa menetap di satu negara dalam waktu lama karena ada jaringan intel yang digerakkan oleh pemerintah kolonial untuk mencari dia. Jadi dia memiliki 23 nama samaran untuk menutup identitasnya. Tan menghasilkan 26 karya dan pernah berdiam meringkuk di 13 penjara sepanjang hidupnya. Dengan karya utamanya yang akan kita bahas di belakang, yaitu 3 buku. Semua ini dimiliki oleh satu nama, Tan Malaka. Tan Malaka lahir di sebuah desa bernama Pandan Gadang di 50 Koto, Sumatera Barat. Kalau kita melihat gambar backdrop ini adalah yang saya pucatkan ini adalah backdrop desa Pandan Gadang di Sumatera Barat itu. Terlahir dari keluarga yang terpandang, ayahnya seorang mantri, walaupun mantri rendahan, tetapi Tan memiliki kedudukan cukup terpandang karena garis keluarga ibunya sebagai tokoh Islam setempat, lahir sebagai Ibrahim bin Rashad. Nah, ia masih simpang siur catatannya antara 14 Oktober 2 Juni tahunnya 1894, 96, 97, dan ini tidak
menghasilkan simpang siur karena satu hal bahwa pencatatan ketika itu belum terlalu baik, sedangkan data yang diisikan oleh Tan Malaka ketika dia bersekolah di Belanda, ketika dia pindah dari Haarlem ke Bussum itu berbeda-beda antara tanggal lahir dan tahun lahirnya. Tanggal 2 Juni 1897 sendiri diperoleh Harry Albert Putze yang peneliti Koninklijk Instituut voor Talen en Volkenkunde, ketika Tan berdasarkan kesaksian teman-temannya dan berdasarkan catatan serta penghitungan dari masa sejak Tan masuk ke sekolah. Tan lulus dari sekolah kelas 2, yaitu Tweede School atau sekolah, kalau di Jawa itu namanya Ongkoloro. Dari sekolah kelas 2, ya ini sekolah umum ya untuk anak pegawai rendah. Ibrahim dia berhasil mendaftar ke sekolah raja di Fort de Kock, Bukit Tinggi pada 1907. Ini prestasi yang sangat besar karena namanya saja sekolah raja gitu ya, sedangkan Tan itu adalah anak dari keluarga dalam tanda petik pegawai rendahan sebelaka. Ayahnya mantri, tadi sudah saya katakan, dan dia dengan prestasinya dia bisa masuk ke sekolah raja di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Dengan prestasi cemerlang, ia diberangkatkan oleh gurunya namanya G.H. Horensma untuk belajar di Quick School, yaitu sekolah guru di Haarlem, Belanda pada 1913. Setahun sebelumnya, Ibrahim bin Rashad digelari Datuk Tan Malaka, jadi nama lengkapnya sebetulnya Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Jadi gelar Datuk Sultan Malaka itu diberikan dari garis keluarga ibunya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah sekolah guru di mana Tan mengenyam pendidikan pada 1913. Ini gedung lama sebenarnya, tetapi karena 1915, 2 tahun setelah Tan belajar, gedung itu direlokasi, sekolah itu direlokasi ke tempat baru, tetapi ketika kita mengetik di Google Leiden Quick School, sekolah guru di Leiden, yang muncul adalah ini. Begitu. Jadi Tan bermula dari satu keluarga yang mantri, dia lulus dengan prestasi yang mengagumkan, dan ini menjadi titik tolak bagaimana Tan bisa menguasai berbagai ilmu yang kemudian dia terapkan dalam satu sintesis karya besar bernama Madilog di kemudian hari. Tanur di Jalan Yakobin. Ketika dia bersekolah, Tan Malaka memperoleh uang saku 1.500 gulden dan dia bisa menyewa kamar di Jacobinstraat 7, itu rumah keluarga Geert van der Meij, di mana keluarga itu karena ketika Tan bersekolah itu kebetulan dalam masa Perang Dunia II juga, Perang Dunia I, maaf, dalam Perang Dunia I, di mana Jerman juga menjadi aktor dalam peperangan itu. Keluarga van der Meij ini juga menampung pelarian Jerman ketika itu, dan yang menjadi ciri khas adalah keluarga ini berlangganan Harian de Telegraaf yang menjadi latar backdrop ini ya. Harian de Telegraaf ini adalah harian bersemangat anti-Jerman, sedangkan Wouters, teman se-indekosnya itu berlangganan Harian Het Volk, berkala partai buruh yang anti kapitalisme dan anti imperialisme. Kita bisa lihat gambarnya di sini, betul-betul revolusioner sekali, kaum buruh yang hendak mencekik dan hendak meninju kapitalisnya. Disinilah Tan pertama kali mengenal semangat anti kapitalisme dan anti imperialisme. Dari diskusi keluarga, kesadaran politik Tan tumbuh lewat bacaan dan tukar pikiran bersama van der Meij dan Wouters. Secara kebetulan ketika Tan bersekolah di Belanda ini, revolusi Bolshevik di Rusia meletus, dan Tan sangat bersimpati pada perjuangan kelas proletariat dalam mendirikan masyarakat baru bersendi sosialisme. Dengan diskusi, tukar pikiran, dan menyaksikan sendiri bagaimana kaum proletariat merebut kekuasaan di Rusia, Tan berakhir mendalami Marxisme dan gagasan-gagasan Lenin. Kenapa bukan Leninisme? Karena Leninisme itu sebutan Stalin setelah 1924. Jadi ketika itu masih gagasan-gagasan Lenin, yaitu tentang satu partai yang menjadi yang meralih kedudukan diktator proletariat. Tan
Tan setelah dia lulus sebagai guru bantu, karena Tan sebetulnya tidak berhasil meraih ijazah guru kepala atau kepala sekolah, karena ketika bersekolah di Harlem itu dia mengalami sakit paru-paru, radang paru-paru yang menyebabkan dia harus sering kali keluar dari ujian, tidak ikut ujian, sehingga dia tidak berhasil memperoleh akte kepala sekolah. Ketika dia kembali ke tanah air, Tan Malaka sudah ditawari pekerjaan. Dia diangkat sebagai asisten pengawas sekolah di Delhi. Delhi, kalau kita tahu dengan produknya yaitu karet dan tembakau, itu dioperatori atau dilaksanakan perkebunan tembakau dan karet itu oleh Envesenembah Matsapei. Nah, Tan ketika menjadi pengawas sekolah, menjadi guru, dia melaksanakan metode observasi. Ini metode yang belum pernah ada pada masa itu. Dia mengunjungi, berinteraksi dengan murid-muridnya yang sebagian besar anak-anak kuli kontrak di Envesenembah ini. Kunjungan dan observasi yang dilakukan oleh Tan Malaka sebagai guru, sebagai seorang asisten pengawas sekolah ini, tidak disertai hanya dengan muatan pelajaran harian saja, tetapi juga dengan semangat ideologinya, yaitu menanamkan tentang kesetaraan, kesejajaran, kemanusiaan yang terutama, karena bagi Tan ketika dia berargumen, ketika dihadapkan pada tuan-tuan penguasa perkebunan di Envesenembah, dia mengatakan anak kuli toh anak manusia juga. Tan menegaskan begitu. Nah, Envesenembah sendiri mengecam sikap keras. Envesenembah sendiri memiliki sikap tidak usah anak-anak kuli kontrak ini disekolahkan. Menyekolahkan anak-anak kuli kontrak adalah kesia-siaan belaka. Nah, Tan mengecam keras sikap ini dalam tulisan-tulisannya. Ketika itu dia mulai menulis di berbagai surat kabar, dan dia mengecam sikap Envesenembah ini karena menganggap sekolah sia-sia. Mungkin kita bisa melihat faktor pada masa itu ya, karena pada masa itu Sarekat Islam sedang berkembang, sedang dalam masa vitalnya, dan Sarekat Islam mengampanyekan satu gagasan pan-Islamisme yang cukup revolusioner dan cukup mengancam status quo bagi tuan-tuan perkebunan Envesenembah yang ada di foto ini. Jadi didikan Tan Malaka ini dinilai kalau diteruskan akan menghasilkan pemberontakan-pemberontakan, dan ini sangat tidak dikehendaki dan sangat dijauhkan. Karena itu biarlah anak-anak kuli kontrak ini tetap bodoh supaya tidak ada perlawanan, dan karenanya Envesenembah bisa mempertahankan dominasinya di Delhi dengan perkebunan tembakau dan karetnya. Tan kemudian karena tidak tahan dengan tekanan dari lingkungannya bekerja sebagai asisten pengawas sekolah di antara anak-anak Envesenembah itu, pada Maret 1921 Tan mengundurkan diri dari jabatan sebagai asisten pengawas sekolah. Ia kemudian bertolak ke Jawa. Nah, di Jawa ini Tan pertama kali mengikuti Kongres Sarekat Islam di Yogyakarta. Itu pada tanggal 2 sampai 6 Maret 1921, dan di sana dia bertemu dengan Semaun, ketua Sarekat Islam Afdeling Semarang yang sudah menggabungkan diri menjadi Partai Komunis Indonesia. Semaun sendiri kemudian sejak 1920 ya, dia ketika Partai Komunis Indonesia berdiri pada 23 Mei 1920 di Semarang, dia sudah mengambil alih kedudukan sebagai ketua, dan dia dalam usia 21 tahun menjadi ketua Partai Komunis. Nah, secara kebetulan atau secara linier, secara paralel, Semaun menginginkan ada satu sekolah untuk membentuk kader-kader Partai Komunis Indonesia. Nah, disinilah Semaun menawarkan dengan sumbangan gedung dan fasilitas dari Sarekat Islam Semarang, Tan kemudian mendirikan sekolah dengan kurikulum pokoknya itu berupa kemampuan menulis, berhitung, ilmu bumi, bahasa, dan kecakapan berorganisasi. Dasar-dasar kurikulum inilah yang menurut Tan itu sangat krusial, sangat utama untuk melawan kolonialisme dan melawan penjajahan itu sendiri. Tan selalu menekankan agar pendidikan berorientasi kepada kemajuan rakyat, berorientasi ke bawah.
selalu kemajuan para proletar dan jelata pada umumnya. Dalam Kongres Partai Komunis Indonesia pada bulan Desember 1921, Tan terpilih sebagai ketua karena semaun berangkat ke Moskow ketika itu. Jadi karena dia sejak awal itu sudah bergiat di Partai Komunis Indonesia, pada Desember dia terpilih sebagai ketua dan dia menjadikan program sekolahnya ini sebagai program utama, katakanlah, pendidikan bagi kader-kader yang ingin bergabung. Secara kebetulan juga karena ketika itu Komintern, Komite Komunis Internasional ketiga itu sudah berdiri pada 1919 dan memfokuskan untuk menyebarkan pengaruh komunisme ke seluruh dunia. Ini terkait erat dengan periode Tan berikutnya. Tan hanya menjabat 3 bulan sebagai ketua Partai Komunis Indonesia secara de facto di Hindia Belanda, karena dia ketika menyiapkan sekolahnya di Bandung, dia ditangkap pada 2 Maret 1922, pemerintah kemudian mengusir Tan Malaka dari Hindia Belanda. Mula-mula, pemerintah kolonial menganggap Tan Malaka bisa dieksternir saja, tetapi kemudian Tan Malaka menganggap bahwa daripada dia dieksternir keluar dengan tuntutan pemerintah kolonial, lebih baik dia keluar saja dengan sukarela, dan dia menuju ke Belanda. Mulailah perkelanaan kedua Tan yang ia jalani sampai 20 tahun di berbagai negeri. Dari Belanda, Tan bertolak ke Jerman. Di Berlin, ia bertemu seorang mahasiswa, Handelshochschule yang diundang oleh Darsono, itu anggota Partai Komunis juga. Mahasiswa itu adalah Muhammad Hatta. Jadi Hatta bertolak dari sekolahnya di Rotterdam. Dia kemudian menjawab undangan Darsono itu dan bertemu dengan Tan Malaka, bertatap muka dan berdiskusi. Disinilah untuk pertama kali Muhammad Hatta mengenal secara praktik bagaimana sosok dan pemikiran seorang komunis ketika itu. Nah, 3 bulan kemudian setelah menetap di Jerman itu, Tan berangkat ke Moskow untuk menghadiri dan mempersiapkan Kongres Komintern keempat pada November sampai Desember 1922. Dia mewakili Partai Komunis Indonesia ketika itu, ya. Dengan dia masih menganggap dirinya sebagai ketua sah, dia mewakili Indonesia di sana. Nah, Tan menganjurkan kerjasama komunisme dan pan-islamisme. Ini tidak bisa dilepas dari kenyataan bahwa Tan Malaka ketika gelombang arus antara perpecahan antara SI Merah dan SI Putih, SI Semarang dan SI Surabaya itu memuncak, Tan justru menganjurkan kerjasama di antara komunisme dan pan-islamisme. Tan menyadari bahwa kekuatan pan-islamisme tidak bisa diabaikan begitu saja. Misalnya dengan mengambil contoh dari Sarekat Islam memiliki anggota hampir 1 juta anggota ketika itu. Dengan gerakan yang ketika dia memantik gerakan revolusioner, itu tidak mungkin menjadi sangat besar. Dan karena pan-islamisme ini memiliki gagasan yang sama dengan komunisme di Asia Timur, yaitu untuk membebaskan diri dari kolonialisme, maka gagasan kerjasama ini dianggap bukan mustahil oleh Tan Malaka. Jadi kerjasama antara komunisme dan pan-islamisme dalam segi perjuangan, bukan dalam segi ideologi, ya, dalam segi perjuangan itu patut dipertimbangkan. Nah, ini dari sinilah kemudian Tan Malaka mengeluarkan pendapat atau pandangan yang sangat terkenal dan seringkali dikutip. Ketika dia ditanya, apakah Anda Muslim? Tan Malaka menjawab, ketika menghadap Tuhan, saya seorang Muslim. Tapi manakala berhadapan dengan manusia, saya bukan Muslim. Karena Tuhan sendiri bilang ada banyak setan di antara manusia. Nah, kemudian gagasan ini itu diterima baik, sangat baik oleh perwakilan Asia Timur yang menyadari bahwa kerjasama di atas perjuangan kelas itu juga penting dalam memperjuangkan struktur kolonialisme yang harus diruntuhkan. Tetapi ini ditolak, tidak serta-merta dengan dukungan itu kemudian disetujui, tidak. Ini ditolak oleh pemimpin Komintern seksi Asia, yaitu Karl Radek, dan dia beranggapan bahwa komunisme dan pan-islamisme terlalu rentan kalau digabungkan apabila di kemudian hari mengalami ekses-ekses berupa
kemungkinan akan pecahnya gerakan, faksi-faksi, dan sebagainya. Jadi, meskipun gagasan Tan ini brilian, menganjurkan kerjasama dua elemen kekuatan besar dalam perjuangan meruntuhkan kolonialisme, tetapi dari segi ideologis yang rentan, Karl Radek menolaknya. Tan menulis sebuah buku tentang Indonesia dalam bahasa Rusia. Dia menguasai 8 bahasa tadi kan. Dia menulis tentang sejarah dan menekankan buku ini pada sejarah dan statistik. Pada akhir 1923, Tan diutus ke Kanton untuk menjadi wakil Komintern untuk Asia Timur. Nah, di Kanton atau Guangdong inilah kenapa Tan memilih Kanton, tidak lain karena Sun Yat-sen, Dr. Sun Yat-sen memproklamasikan Republik Tiongkok itu di Kanton, dan ketika itu Dr. Sun Yat-sen masih menetap di Kanton. Dia bertemu dengan Tan Malaka, dan Tan merasa bahwa iklim revolusioner di Asia itu jauh lebih memantik semangatnya daripada bertemu dengan orang-orang revolusioner di Komunis Internasional atau di Komintern tadi. Dia merasa ada harapan besar dari Republik Tiongkok yang berdiri pada 1911 setelah Revolusi Xinhai, dan menurut Tan bukan tidak mungkin bahwa semangat Tiongkok itu hadir kembali dalam hidup untuk mengambil alih kekuasaan dari kolonial. Jadi itu dasarnya ya, dasarnya dari mengapa Tan kemudian terinspirasi dan terpantik membentuk semangat republik itu. Nah, ini yang menarik. Ketika bertemu dengan Tan Malaka di Jerman tadi, seperti saya katakan, pada bertukar pikiran itu terbentang di mataku bahwa pada suatu waktu Tan Malaka yang lurus tulang punggung keyakinannya akan bertentangan dengan Stalin. Perasaan dari Hatta ini kemudian benar sekali dan sangat tepat sekali, bahwa pada satu waktu Tan Malaka ini akan menghindar dari Komintern, dan ini terbukti kemudian pada 1928 ketika Tan merasa bahwa arah Komintern dan diktator perseorangan Stalin itu mulai menyalahi perjuangan Lenin. Tan kemudian memilih keluar sama sekali dari Komintern dan berpegang pada asas perjuangannya sendiri. Nah, sikap berseberangan Tan Malaka dengan Komintern ini yang kemudian sampai bertahun-tahun kemudian dikutuk oleh Partai Komunis Indonesia, baik ketika di bawah tanah maupun ketika berhasil memenangkan pemilu. Partai Komunis Indonesia selalu mengejek Tan Malaka sebagai Trotskis, sebagai pengikut Trotsky, pengikut pemikiran Trotsky. Ya. Jadi dengan sikap yang disebut Bung Hatta lurus tulang punggungnya, artinya tidak mudah membungkuk pada seseorang begitu ya, tidak mudah membungkuk pada diktator perseorangan. Tan Malaka merasa ia akan berjuang dengan caranya sendiri, dengan metodenya sendiri. Oke. Di sela tugasnya membangun jejaring revolusioner di Kanton inilah Tan menulis sebuah brosur panjang berjudul Narda Republik Indonesia. Brosur ini terbit pada April 1925 dan menjadi bahan bacaan dan diskusi para pemuda pergerakan ketika itu, termasuk Soekarno dan juga Muhammad Yamin ya. Kesaksiannya ketika itu dari Sayuti Melik yang kemudian mendengar sendiri dari Bung Karno, dia kemana-mana membawa buku Narda Republik Indonesia ini. Karena itulah juga Muhammad Yamin di kemudian hari menyebut Tan itu sebagai Bapak Republik, karena seperti tokoh-tokoh Amerika seperti George Washington, Thomas Jefferson, Tan sudah memikirkan bentuk republik ini jauh sebelum republik itu dilahirkan. Sudah ada gagasan Tan untuk membangun satu Republik Indonesia yang melingkupi seluruh bekas jajahan di Asia Tenggara. Malahan ketika Tan kemudian melarikan diri ke Filipina dan dia dilindungi di sana dari penangkapan intel Belanda, jejaring intelijen Belanda, Tan bahkan menyebut secara romantis Filipina itu sebagai Indonesia Utara. Jadi dia menganggap Filipina itu sebagai satu saudara dengan Indonesia ketika itu. Sebagai pengawas gerakan komunis di Asia Timur dengan catatan bahwa dia masih sebagai agen Komintern ya.
Tan menentang keras rencana pemberontakan yang disusun tanpa faktor objektif. Rencana pemberontakan PKI yang dilakukan secara gegabah inilah yang bisa kita katakan gegabah. Karena dilakukan diputuskan secara kilat di Prambanan, dan ini tidak didasarkan pada perhitungan yang matang pada gagasan atau faktor objektifnya. Dan ini penilaiannya tepat. Jadi bukan Tan sendiri yang memandang ini pemberontakan prematur dan akan menghasilkan kekacauan, tetapi Stalin pun mendamprat Semaun dan Musso ketika Semaun dan Musso menghadap Stalin di Moskow. Ini pemberontakan gila, kata Stalin. Tidak mungkin ini akan dilakukan, pulang dan batalkan pemberontakan itu, tetapi karena komunikasi waktu itu masih buruk ya, belum ada WA, belum ada Line, belum ada Facebook, Tan Semaun nggak bisa mengabarkan, dan pemberontakan itu akhirnya pecah pada 12 November 1926. Pemberontakan ini kemudian berhasil ditumpas dalam waktu 2 bulan, karena pemberontakan ini hanya berpusat di Banten dan di Silungkang, Sumatera Barat. Nah, ketika pemberontakan disapu bersih, Tan mengungsi ke Bangkok, dan di sana dia mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI pada 2 Juni 1927. Di sana Tan juga menerbitkan Masa Aksi dan Semangat Muda. 3 karya utama ini yang tadi saya katakan, yaitu Aksi Massa, Narda Republik Indonesia, dan Semangat Muda, ini kemudian dicetak berulang kali, dan sampai sekarang masih kita baca, kalau masih bisa kita baca. Salah satu petikan aksi massa yang kemudian menginspirasi seorang pemuda bernama Wage Rudolf Supratman itu adalah tentang kalimat Tan Malaka, yaitu tentang tanah tumpah darah. Ini yang kemudian dijadikan bait pelarik pertama oleh Supratman dalam lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan kita. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu yang digunakan oleh Supratman ketika dia menulis Indonesia Raya dan mengomposisikannya. Selama 15 tahun sejak mendirikan PARI, Tan berpindah-pindah dari Kanton, Filipina, Xiamen, Shanghai, Burma, dan berakhir di Singapura. Profesinya bermacam-macam, dari guru, kemudian menjadi asisten penerjemah, menjadi ahli bahasa, tetapi terutama dia tetap menjadi guru di berbagai kota, yaitu yang dia tetapi di Shanghai dan Singapura. Nah, disinilah dia ketika menjadi guru inilah di Shanghai, Hong Kong, dan lain-lain ini, dia menggunakan 13 nama samaran. Dari Ong Song Li, kemudian Ong Song Li sebagai Kristen, bahkan ada 13 variasi ya, Ong Song Li ini namanya. Kemudian sampai dia berakhir di Singapura, dan di sana menurut ceritanya di buku Madilog, buku-bukunya selalu ketinggalan ketika dia berpindah-pindah itu. Maka itu tidak mengherankan ketika dia menyelundupkan diri masuk ke Medan, ketika Jepang masuk ke Sumatera dan Jawa, Tan tidak membawa buku-bukunya sama sekali. Dia membawa seorang diri, membawa dirinya sendiri, dan kemudian dia menumpang kapal layar ke Jakarta, yang disebutnya dalam pembukaan Madilog itu maju mundur mengikuti arah angin. Meskipun kapal itu namanya bagus, Sri Renjet, dia bilang. Nah, dalam penyamaran sebagai tukang jahit di Kalibata, itu Tan mulai menulis materialisme, dialektika, dan logika, Madilog, selama 259 hari non-stop. Kalau dia membutuhkan bahan, dia pergi ke perpustakaan, jalan kaki 4 jam, dari Kalibata ke perpustakaan yang ketika itu terletak di Museum Gajah sekarang ya, Museum Gajah. Nah, disitulah dia juga ketika menekuni bacaan dan bahannya itu di perpustakaan pusat di Museum Gajah itu, Tan mendapatkan informasi ada pekerjaan menjadi kerani, menjadi tenaga administrasi di pertambangan arang di Bayah, Banten Selatan. Dan ketika itulah kemudian Tan Malaka memutuskan pindah sambil membawa naskah Madilog itu untuk diselesaikan sambil bekerja di tambang arang Bayah, yang kemudian dikenal sebagai salah satu tambang arang dan jalur kereta yang cukup mematikan di sana. Sekitar setiap hampir 100 meter itu memakan satu korban.
di tambang arang dan rel kereta itu. Apa yang dimaksud dengan Madilog adalah sasaran utama Tan. Dia menggunakan materialisme untuk mematahkan logika mistik, logika mistika, kepercayaan pada hal-hal gaib dan irasional. Tan kemudian seperti filsafat materialisme klasik, dia memisahkan bagaimana filsafat menjadi idealisme dan materialisme, bagaimana dalam pandangan materialisme roh itu hasil dari materi dan bukan sebaliknya, dan kemudian dia juga merumuskan bagaimana supaya materialisme ini berjalan harus digunakan dengan aturan tertib berpikir atau logika yang dialektik untuk mencapai kemajuan. Tidak bisa satu pertanyaan itu hanya dalam pandangan Tan ya. Tidak bisa satu pertanyaan hanya dijawab dengan ya atau tidak. Ada pertanyaan yang bisa dijawab iya tetapi juga tidak. Ada pertanyaan yang bisa dijawab tidak tetapi juga iya. Yang kemudian masuk konsep dialektika yaitu tesis, antitesis, menghasilkan sintesis. Negasi atas negasi, pertentangan atas pertentangan. Dan disinilah kemudian Tan menghasilkan pemikirannya yang sangat orisinal dan sangat manjur bagi saya ya. Manjur untuk mendobrak logika gaib itu. Tetapi yang menjadi tragis adalah bahwa naskah Madilog ini pertama kali terbit pada 1951 oleh penerbit Wijaya Jakarta, 2 tahun setelah Tan meninggal. Tidak diketahui ini gagasannya siapa ya untuk menerbitkan ini dan siapa yang menerima naskah itu dari Tan Malaka, tetapi kemungkinan besar naskah ini dimiliki atau disimpan oleh orang-orang yang terlibat dalam Partai Murba yang juga didirikan oleh Tan Malaka. Itu naskah Madilog ini sampai sekarang mahasiswa-mahasiswa filsafat, mahasiswa-mahasiswa yang merindukan gagasan Tan Malaka ini masih kesengsem untuk membaca Madilog ini, entah supaya mereka paham, entah supaya cara berpikirnya tertib, entah supaya kelihatan keren aja, ya kita nggak tahu kan. Tetapi Madilog ini memiliki gagasan yang sangat kompleks, apalagi karena Tan menggunakan perspektif seorang guru yang sangat detail gitu ya ketika menjelaskan bagaimana zat-zat itu bekerja, ilmu kimia, dan sebagainya itu dijelaskan dengan sangat detail dalam bab-bab awal dari Madilog ini. Nah, kemudian ketika Madilog ini berhasil terbit, dan kemudian dalam waktu yang singkat Jepang berhasil dikalahkan, Tan memutuskan untuk berangkat dari Bayah ke Jakarta. Dia menemui Soekarni dan eksponen pemuda Menteng 31. Di sana, Tan menekankan agar pimpinan revolusi ini berada di tangan para pemuda gitu loh. Supaya jangan diambil alih oleh golongan yang disebut oleh Tan Malaka sebagai burjuis nasional, yaitu Tan Malaka dan yaitu Bung Hatta dan Soekarno yang dianggap sebagai golongan burjuis nasional. Nah, yang lucunya, Tan terlambat mengetahui proklamasi 17 Agustus. Dia baru tahu dari Subarjo setelah sehari kemudian. Di sana Tan berhasil ikut serta memobilisasi massa dalam rapat di lapangan Ikada 19 September 1945 hari ini 76 tahun yang lalu. Jadi secara kebetulan sekali malam ini kita membahas tentang Tan Malaka, dan malam ini juga lah rapat Ikada itu 76 tahun lalu itu diselenggarakan hari ini 19 September 1945. Perjuangan rakyat Surabaya yang disaksikan oleh Tan Malaka ini sangat menginspirasi sekali. Tan berangkat langsung dari Kongres Pemuda di Yogyakarta untuk ketika dia mengetahui bahwa di Surabaya itu ada pertempuran, dia berangkat langsung dengan kawan-kawannya para pemuda, dan di sana ketika melihat sendiri perjuangan pemuda dalam mengalahkan tentara Inggris di sana, Tan yakin bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih 100%. Jadi merdeka tanpa korting, itu saya katakan, dia merdeka sonder korting. Dan ketika Kabinet Syahrir memutuskan berunding dengan Belanda, memutuskan agar untuk menekan korban, sebetulnya tujuan Syahrir itu untuk menekan jumlah korban serdadu di antara kedua pihak, Tan segera mengadakan manuver oposisi. Dia menentang rencana berunding dengan Belanda, dan disinilah Tan mengungkapkan kalimat yang sangat terkenal dan sangat diingat orang, tidak ada orang yang berunding dengan maling di rumahnya. Dia mengibaratkan penjajah sebagai maling dan tidak ada orang yang berunding dengan maling di rumahnya.
Inilah dasar yang disebut Tan Perjuangan Merdeka 100%. Setelah menerbitkan rencana berjuang yang dia sebut sebagai pamfletnya pada akhir 1945, bersama sejumlah kawan-kawan mudanya Tan menggelar sidang di Purwokerto pada 3 Januari 1946. Dihadiri antara lain oleh Jenderal Sudirman. Ini menjadi unik, karena Jenderal Sudirman sendiri berseberangan jauh dengan prinsip Sultan Syahrir yang mengedepankan diplomasi, sedangkan Sudirman kita ketahui dengan taktik gerilya dan sebagainya, dia menekankan pada perjuangan total. Dan Sudirman juga mengatakan dalam kongres di Purwokerto ini, lebih baik diatom daripada berunding dengan Belanda, daripada merdeka tidak 100%. Dalam sidang ini pula Tan Malaka mengumandangkan yang disebutnya 7 program minimum atau 7 minimum program itu. Jadi di Purwokerto inilah oposisi pertama dari Republik Indonesia ini lahir, yang kemudian disepakati dalam nama Persatuan Perjuangan. Kita bisa melihat ketika Tan berpidato ini dengan mata nyalang dan sangat bergelora, Tan mengatakan bahwa ada 7 program yang harus kita jalankan, dan program-program itu sebetulnya sudah digagas sejak Tan menginisiasi PARI gitu ya. Bukan program yang baru sebetulnya, tetapi karena Tan mengumandangkannya dengan cara yang sangat baru dalam kesempatan patriotis, di mana orang-orang yang berkumpul itu juga jengah dengan usaha diplomasi Syahrir yang berputar-putar, Tan menemukan momentumnya untuk mengutarakan 7 program itu. Di sini kita bisa lihat bahwa Tan ketika itu begitu kurus, sampai arlojinya itu bisa sampai setengah lengan gitu ya. Kalau kita bisa lihat di foto ini, arloji sampai setengah lengan itu, merosot sampai setengah lengan. Nah, ini 7 program minimum yang dimaksud oleh Tan itu. Yang pertama dan jelas sekali itu merdeka 100%. Tidak ada merdeka yang tidak 100% bagi Tan Malaka. Kalau kita ingin merdeka, tidak ada kata lain selain melawan perjuangan total, dan perundingan bagi Tan Malaka bisa dilakukan setelah kemerdekaan tercapai, bukan berunding untuk mencapai kemerdekaan. Berunding hanya bisa dilakukan setelah kemerdekaan itu diraih. Tan kemudian juga menginisiasi yang namanya Laskar Rakyat, menyita dan pabrik dan industri lain, melucuti senjata Jepang, program mengurus tawanan Eropa, menyita perkebunan, dan Laskar Rakyat ini disertai dengan program pemerintahan rakyat sebetulnya. Jadi Laskar Rakyat dan program pemerintahan rakyat disertai itu. Melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan Eropa, kemudian dihandle oleh Tentara Republik Indonesia antara bulan Maret 1946, sedangkan menyita perkebunan, menyita pabrik industri lain belum sempat terlaksana, karena ketika itu kekuatan Persatuan Perjuangan masih dianggap sebagai the other, sebagai yang lian, sebagai pemberontakan di dalam tubuh Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Oposisi tidak dimungkinkan ketika itu. Dan puncaknya Persatuan Perjuangan ini dinilai atau disebut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Meski ini tidak berhasil dibuktikan sama sekali, karena tuduhan bahwa Persatuan Perjuangan hendak mengkudeta Soekarno-Hatta itu sudah terjadi desas-desus sejak bulan Maret 1946, dan Tan dijebloskan ke penjara di sana pada 17 Maret. Di penahanan inilah Tan menulis 3 jilid dari penjara ke penjara yang kemudian terbit pada 1948, dari penjara ke penjara, yang bisa hari ini kita anggap sebagai biografi, autobiografi, tapi juga semi memoir dari Tan Malaka ya. Tan dibebaskan pada 16 September 1948. Tanggal ini cukup berharga kalau kita ingat 2 hari kemudian terjadi pecah pemberontakan. Bukan pemberontakan ya, kita sebetulnya tidak bisa menyebut itu pemberontakan, karena itu sendiri sudah merupakan aksi pengamanan yang dilakukan dan diinisiatif oleh kader-kader Partai Komunis Indonesia di Madiun, dan kemudian setelah itu orang menjadi gelap mata. Mana yang komunis, mana yang nasional dibedakan, dan akhirnya menjadi pengejaran berdarah selama 1948. 2 bulan kemudian, yaitu ketika kawan-kawan mudanya, yaitu antara Soekarni, Pandu Kartawiguna, Adam Malik, Marutono Timiharjo, Sutande Waris, dan lain-lain ini
merasa bahwa dibutuhkan satu program perjuangan partai yang menjiwai semangat PARI, yang menjiwai semangat revolusioner PARI yang disebut Tan Malaka sejak 1927, yaitu perjuangan untuk mencapai suatu pemerintahan yang revolusioner, di mana partai itu menjadi alat buruh yang revolusioner, dan kemudian menjadi alat, menjadi semangat dasar yang mempertinggi peradaban, kedudukan, dan kemakmuran, serta kesejahteraan rakyat. Semangat Murba menurut Adam Malik sama sebangun dengan semangat PARI. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Tan adalah orang yang tidak berubah selama 20 tahun sejak dia berjuang pertama kali melalui PARI. Sesudah pemerintahan darurat berdiri di Bukit Tinggi, yaitu setelah Indonesia menjadi korban agresi militer kedua, pada 19 Desember 1948, Tan ikut dan menganjurkan gerilya. Tan sesuai dengan garis politik dia mendukung gerilya dan perjuangan total, tetapi karena agitasi dan tuduhannya terhadap Divisi 4 Jawa Timur yang enggan melanjutkan gerilya, Tan kemudian ditangkap dan dieksekusi atas perintah Letnan Sukoco di Selopagu, Kediri pada 21 Februari 1949. Ini menarik dan menjadi misteri mengapa Tan Malaka dengan sikapnya yang sangat keras dan sangat prinsipil itu mau saja ikut dalam gerilya Letnan Sukoco. Dan ini cukup menarik karena kemudian Sukoco dikenal sebagai seorang psikopat, ya, sebagai seorang psikopat, dan kemudian dia juga memiliki sifat kebatinan, juga memiliki watak yang impulsif, dan kita tidak bisa menilai mengapa Tan Malaka ikut saja dalam gerilya rombongannya Sukoco ini, dan kemudian dia ditembak di Selopanggung pada 21 Februari. Tanggal kematiannya pun masih misterius gitu loh. Tanggal kematiannya pun masih misterius, ada yang menyebut 16 April, ada yang menyebut 21 Februari, tanggal lahirnya misterius, simpang siur, matinya pun simpang siur, dan kita harus menentukan satu tanggal yang tetap, dan itu sangat sulit untuk memilih. Tetapi Hari Putze, dia berkeyakinan bahwa 21 Februari 1949, karena pada April sendiri sudah tidak memungkinkan bagi gerakan Divisi 4 ini untuk bergerilya. Jadi diukur dari situ, sangat mungkin bahwa Tan Malaka dieksekusi pada 21 Februari, itu di Selopanggung, Kediri. Ini mematahkan dugaannya Abu Bakar Lubis, yang dia mengatakan bahwa Tan dibunuh di Sungai Berantas. Karena dapat dilihat bahwa makam itu terletak di Selopanggung, Kediri, dan berdasarkan saksi-saksi yang masih hidup ketika Hari Putze meneliti, dia menyaksikan, saksi-saksi itu mengatakan bahwa gerilya Sukoco ketika itu menggiring seorang tawanan dengan buku-buku yang dibawanya, dan dia dieksekusi di Selopanggung, Kediri. Tetapi Tan meninggalkan warisan yang sangat besar, yaitu karya-karya dan juga semangatnya dalam Partai Murba, dari penjara ke penjara, dan Partai Murba ini yang kemudian ikut dalam konsultasi pemilu, menjadi partai yang dekat dengan Angkatan Darat selama demokrasi terpimpin, dan pada akhirnya ketika diajak untuk melebur, Partai Murba kemudian masuk menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada tahun 73. Tidak kita ketahui bagaimana ini bisa meleburnya, tetapi yang jelas bahwa Partai Murba adalah warisan semangat Tan Malaka pada kawan-kawan mudanya. Dan ini dibuktikan dengan semangat Tan Malaka yang sangat besar dan percaya pada angkatan muda, bahwa Partai Murba ini akan menjadi alat buruh yang revolusioner, alat buruh yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan nasional. Ini berbeda dengan garis politik Partai Komunis Indonesia yang lebih mengedepankan front persatuan nasional dengan strategi menyatukan seluruh elemen, sedangkan Partai Murba itu berkecenderungan untuk menjadi komunis tetapi tidak mengabaikan prinsip nasionalisme, yaitu prinsip-prinsip perjuangan rakyat untuk memperjuangkan anti-imperialisme, anti-kolonialisme. Dan karenanya kita tidak mengherankan bahwa di dalam dekade kemudian Murba dan PKI ini selalu berseberangan, selalu bertengkar, entah dalam koran, entah dalam wakil-wakilnya di parlemen. Dan mungkin setelah matinya pun Tan Malaka mengatakan dan berpesan
dengan kepercayaan dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Dan malam inilah kita orang-orang yang berkumpul di sini ikut mengeraskan suara Tan Malaka dari dalam kubur untuk terus mengingatnya sebagai bapak bangsa, sebagai guru bangsa, sebagai bapak republik yang telah jauh hari merumuskan semangat dasar Republik Indonesia sebelum berdiri. Dan pada malam ini juga kita mengingat kembali Tan Malaka yang dari dalam kuburnya tetap terus bersuara untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran dan kebebasan rakyat Indonesia. Demikian presentasi atau demikian bahan pemantik yang bisa saya sampaikan. Referensi saya sangat untuk menyusun bahan ini tidak terlalu banyak, ya cukup terbatas karena saya juga dikejar dengan berbagai tugas dan tulisan. Jadi saya hanya bisa mencari beberapa sumber yang mungkin dekat dan bisa saya akses itu. Tapi yang terutama juga buku Hari Albert Puzel itu penelitian juga saya lakukan, dan juga terutama dari untuk menganalisis tadi pemikiran Madilog, saya juga menggunakan catatan kritis dari Romo Magnis dalam buku Bayang-Bayang dalam Bayang-Bayang Lenin. Seperti itu untuk materi pemantik yang mungkin dapat saya paparkan pada malam ini. Jika moderator ingin mengembalikan pada diskusi, saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bung Kris yang telah memberikan materi yang sangat keren banget pada malam hari ini. Mungkin kita bisa buka 3 sesi pertanyaan. Sesi 1, 3 orang penanya, boleh. Jika ingin bertanya, boleh open mic, atau mungkin di kolom chat, nanti biar aku baca. Ayo teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Oke, baik. Saya Rizdo Sapitu Purba dari Universitas Negeri Medan ingin bertanya. Tadi pemateri sangat menarik menjelaskan bagaimana kehidupan dari Bung Tan Malaka sendiri. Saya juga mengetahui bahwa Tan Malaka bahkan dikenal lebih dulu karya-karyanya daripada orangnya sendiri, karena karena Tan sendiri banyak melakukan pelarian yang Bung materi tadi jelaskan. Pertanyaan saya, apa tindakan dari pemerintah setelah kemudian Tan Malaka sendiri dibunuh oleh Sukonco, Letnan Sukonco? Apa kemudian tanggapan atau tindakan dari pemerintah sendiri? Terima kasih, Bu. Mungkin mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Tampung dulu aja kali ya, supaya Boleh. kalau mau, supaya bisa sekalian aja. Oke, boleh. Oke, 2 penanya lagi ya untuk sesi 1, nanti kita adakan lagi di sesi 2. Boleh. Oke, itu saja untuk sesi ini. Ini nanti kita akan buka sesi kedua, pertanyaan selanjutnya kepada Bung Kris. Mungkin boleh ditanyakan kepada Bung Kris, tadi kan sudah melakukan materi yang keren banget, memberikan materi yang keren banget tentang bagaimana dan apa Tan Malaka itu sendiri. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, kayaknya malu-malu nih Bung Kris, teman-teman. Boleh mungkin langsung dijawab aja Bung Kris, bagaimana? Oke, terima kasih Bung Rizdo untuk pertanyaannya ya. Secara garis besar, setelah Tan Malaka ini dibunuh, setelah Tan Malaka ini dieksekusi mati tanpa peradilan dan tanpa ketentuan jelas bagaimana dia dieksekusi, pemerintah sendiri tidak menganggap serius persoalan ini. Pertama, karena di mana Tan Malaka sendiri tidak ada
di mana Tan Malaka, nasib Tan Malaka pun tidak ada juntrungannya, karena ketika itu orang tidak mencari juga gitu loh. Kehadiran Tan Malaka sendiri dianggap sebagai dalam tanda petik yang lian, yang lain, orang lain dalam struktur pemerintahan baru dari negara Indonesia. Kehadiran Tan Malaka sendiri tidak digubris, dan ketika Tan Malaka tidak ditemukan sampai selama 8 tahun, pemerintah menganggap Tan Malaka itu hilang. Karena orangnya tidak dikenal sebelum 1945, orangnya dikenal sangat sedikit oleh segelintir orang, yang berinteraksi dengannya lebih sedikit lagi, dan yang bisa meneruskan perjuangannya jauh lebih sedikit lagi. Jadi Tan Malaka dianggap hilang, dianggap mengembara kembali sampai pada 1957 ketika pembahasan mengenai eksekusi Tan Malaka ini memuncak menjadi diskursus, menjadi pembahasan publik yang mulai mencari kesegaran sosok Tan Malaka. Orang mulai merasa bahwa tidak mungkin Tan Malaka mengembara tanpa hilang, tanpa jejak. Dan kemudian baru diketahui bahwa Tan Malaka tewas dieksekusi berdasarkan kesaksian orang, dan tidak ada penanda untuk kuburannya di Selopanggung Kediri. Nah, satu-satunya sikap yang saya rasa terpuji dari pemerintah Indonesia setelah Tan Malaka dieksekusi adalah dengan mengangkatnya sebagai pahlawan. Pada 1963, Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Tetapi kita tidak bisa melihat motif politik di sini. Sepenuhnya ini didasarkan pada motif perjuangan, motif patriotisme Tan Malaka, bahwa Soekarno adalah seorang pengagum Tan Malaka dan juga gurunya. Tan Malaka itu adalah sebagai guru bagi Soekarno, seperti juga sosok-sosok lain yang mempengaruhi pemikiran Bung Karno. Nah, setelah menjadi pahlawan nasional pada tahun 63, seiring dengan kebijakan Orde Baru yang anti komunis, nama Tan Malaka ikut dilabur hitam. Tan Malaka dihitung sebagai seorang komunis, dan sebagai seorang komunis dia tidak punya tempat di Republik ini. Dalam sejarah Republik pun dia tidak dihitung peranannya. Bahkan secara bombardir, secara masif, Tan Malaka dikaitkan sebagai aktor di balik pemberontakan 1926-1927. Seperti saya katakan tadi, dan seperti ditemukan oleh catatan dari Hari Podze, tidak mungkin Tan Malaka menyetujui itu, dan dia sebagai Komintern menentang keras rencana itu. Tapi tidak ada bedanya bagi pemerintah Orde Baru dalam memandang komunis, entahkah itu Tan Malaka, entahkah itu DN Aidit, entahkah itu Musso. Bagi Orde Baru, peranan Tan Malaka sendiri sangat minor dalam sejarah Republik Indonesia. Dan kemudian ketika disebut-sebut Tan Malaka terlibat dalam 3 Juli, semakin keraslah alasan bahwa Tan Malaka itu cukup disingkirkan saja dalam sejarah Republik Indonesia ini. Itu kira-kira. Jadi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah setelah Tan Malaka dieksekusi. Pada 1957, Tan Malaka mulai dicari dalam diskursus berjudul Sewindu Hilangnya Tan Malaka. Kemudian pada 1963, pemerintah menganugerahinya gelar pahlawan, dan setelah 1966 sampai berakhir kekuasaan Orde Baru, nama Tan Malaka ikut hitam dalam daftar hitam kaum komunis dalam sejarah Indonesia. Seperti itu. Jangan lagi dari Ade Sofian, mungkin bisa on mic-nya, atau mungkin apa yang baca. Halo Ade Sofian. Kita diskusi aja sama Bung Kris langsung gitu, biar enak. Masih di unmute Ade Sofian. Baik, salam kenal dari Kampus Taiseman, Pandeglang. Lagi-lagi tadi saya mau menanyakan, yang mungkin sudah dijawab ya sama Bung Kris tentang masalah bahwa Tan Malaka itu adalah salah satu
pejuang, tokoh. Apakah Tan Malaka itu adalah seorang pejuang atau bagaimana, Bung? Karena saya masih teka-teki dengan Tan Malaka ini, apakah seorang pejuang, entah itu sebagai tokoh, ya yang lainnya mungkin. Saya perlu ada kejelasan gitu. Karena hidup nggak ada penjelasan, mungkin nggak ada ketidaksesuaian. Mungkin seperti itu, Bung. Terima kasih. Saya jawab ya. Tan Malaka pejuang 100%. Pejuang 100%. Tetapi kalau kita mengerdilkan konteks pejuang ini sampai pada mereduksinya sampai pada titik orang yang berperang dengan senjata, Tan Malaka bukan tipikal seperti itu. Perjuangan Tan Malaka dan mengapa Tan Malaka menjadi seorang pejuang adalah bahwa dia seperti tokoh-tokoh hasil kolaborasi pendidikan Barat yang diterapkan pasca politik etis. Tan Malaka menetapi garis perjuangan dalam segi pemikiran. Dan inilah juga mengapa ciri khas dari pergerakan abad 20, perjuangan abad 20 awal itu ditandai dengan perang gagasan. Sebelum abad 20 yang diperangi adalah penjajah. Setelah abad 20 yang diperangi adalah penjajahan. Memasuki abad 20 yang diperangi adalah penjajahan, bukan penjajah. Seperti kita lihat bahwa Tan Malaka adalah seorang yang sangat berani, seorang yang memiliki gagasan orisinal di berbagai bidang, seorang yang memiliki komitmen dalam perjuangannya untuk menjaga api semangat dari angkatannya, yaitu untuk, dan juga sebagai seorang komunis, untuk memperjuangkan anti-imperialisme dan anti-kapitalisme. Tan adalah seorang pejuang yang menegaskan dirinya untuk mengabdikan diri sampai akhir hayat pada perjuangan mensejahterakan rakyat, perjuangan membebaskan rakyat dari kungkungan logika gaib, makanya dia menulis begitu banyak, perjuangan membebaskan rakyat dari kungkungan imperialisme dan sikap kompromis terhadap penjajahan, dan perjuangan terakhir Tan Malaka yang kiranya sampai hari ini belum berhasil diwujudkan adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kenapa perjuangan ini bisa begitu luas? Karena Tan Malaka sendiri bukan seorang yang mengenal atau mendapatkan pemandangan, mendapat overview lah katakan, memiliki tinjauan yang mendalam terhadap keadaan republiknya, keadaan negaranya, keadaan bangsanya, antara selama sekitar 20 tahun. Maka itu ketika Jepang masuk, ketika Jepang merangsek itu masuk ke Sumatera, Tan tetap memandangnya sebagai satu invasi, sebagai penjajahan. Sejak awal Tan sudah memandang sebagai penjajahan. Maka itu dia menginisiasi atau memantik semangat para pemuda untuk segera melawan. Lewat apa? Lewat kehadirannya, lewat tulisan-tulisannya, lewat semangatnya. Dan sejak awal kan sudah menganjurkan dalam berbagai gerakan bawah tanah, meski kita tidak tahu apakah Tan terlibat seperti Syahrir yang bergerak itu, tapi yang jelas semangat perjuangan Tan adalah melawan segala bentuk imperialisme, melawan imperialisme dalam segala manifestasinya. Dan karena itu tidak ada alasan untuk tidak menyebut Tan Malaka sebagai seorang pejuang. Tan adalah pejuang 100%. Dan karena itu dia bukan layak lagi, harus memperoleh gelar pahlawan itu, harus memperoleh pengakuan, dan karenanya bukan hanya pengakuan tapi juga mengontekstualisasikan pemikirannya dalam situasi hari ini. Betul, Bung Sabilul, dia seorang pejuang pemikir dan pemikir pejuang. Seorang yang mengerti dengan benar revolusi, dan karena itu Soekarno bahkan menulis satu wasiat pada Tan Malaka, jika terjadi apa-apa pada saya menyerahkan kepemimpinan revolusi kepada Tan Malaka. Jadi Soekarno sendiri memandang Tan Malaka jauh lebih superior daripada dirinya. Dan karena itu juga Tan Malaka dipandang sebagai tokoh dengan 1000
cara, tokoh dengan 1000 kemampuan untuk mengagitasi, 1000 cara untuk melakukan propaganda, dan seorang tokoh yang mengerti dengan benar bagaimana seharusnya sebuah bangsa itu didirikan, ditetapkan. Seperti itu. 100% pejuang, tidak kurang. Oke, bagaimana Ade Sofian? Puas dengan jawabannya? Baik, Bung, terima kasih atas penjelasannya yang tadi sudah dipaparkan. Saya sudah tidak meragu-ragukan lagi dengan Tan Malaka, bahwa kata Bung tadi Tan Malaka adalah adalah seorang pejuang ya. Seorang pejuang dan 100% tidak diragukan lagi gitu. Terima kasih, Bung. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi pertama, sesi 1 tanya jawab, yaitu dari Royhan Kibi Yasir. Mungkin dari Royhan bisa di nyalain itunya, apa, suaranya. Halo Royhan. Royhan ya namanya? Halo Kak. Boleh Royhan, dipersilakan untuk bertanya kepada Bunda. Tadi saya bertanya, apa arti dari kata-kata Tan Malaka? Ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi. Itu maksudnya apa ya Kak? Oke. Kalimat ini sendiri, ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya akan lebih keras daripada di atas bumi, itu kata-kata Tan sendiri dalam buku Dari Penjara ke Penjara, jilid 2. Anda bisa cari nanti ya. Ini kata-kata Tan sendiri dalam buku Dari Penjara ke Penjara, jilid 2. Dan ketika kita menafsirkannya dalam situasi hari ini, di mana suara Tan Malaka, dalam arti bukan suara Tan Malaka ya, gagasan orisinal Tan Malaka yang antara lain mengenai kemakmuran rakyat, antara lain mengenai keadilan sosial, anti-imperialisme, anti-kapitalisme, semangat untuk membebaskan orang dari pemikiran-pemikiran kerdil, pemikiran-pemikiran parokial itu kembali menggaung. Disitulah suara Tan Malaka menjadi lebih keras. Kita hari ini mengetahui bahwa gerakan pemuda itu kembali mencari akar kesejarahannya. Banyak sekali orang-orang muda yang saya temui dan yang merasa bangga dirinya menjadi seorang progresif, kembali membaca berbagai-bagai buku-buku sejarah, buku-buku teori politik, dan terutama buku-buku politik Marxisme. Ya itulah. Untuk apa? Untuk mendefinisikan ulang apa sih yang kita ingin dari bangsa Indonesia ini. Bagaimana sih Republik Indonesia sebetulnya yang dirumuskan oleh Tan Malaka dalam Narda Republik Indonesia? Apa sih yang dikehendaki oleh Tan Malaka dalam Republik ini? Dan inilah yang kemudian kita tanyakan kembali. Gugatan-gugatan inilah yang menjadikan suara Tan Malaka lebih keras dari dalam kubur, yaitu bahwa gagasannya tetap hidup, gagasannya berproliferasi, gagasannya menyebar dalam diri anak-anak muda, dalam diri kita yang berkumpul pada malam ini, dalam diri kita yang kemudian tergerak untuk mempelajari Tan Malaka, dan karena itu kita juga tergerak untuk mewariskan satu semangat Tan Malaka yang bercirikan anti-imperialisme, anti-kolonialisme, dan anti-kapitalisme. Saya kira Tan Malaka sudah meramalkan, bukan meramalkan, dia sudah menganalisis secara matang bahwa gagasannya itu adalah satu gagasan yang universal, yang sangat awet, gagasan yang akan terus-menerus berkembang biak, terus-menerus berproliferasi, menjadi subur. Gagasan itu tidak menjadi tua, gagasan itu tidak menjadi basi, lekang, tetapi gagasan itu setiap kali diwacanakan, diperhadapkan dengan situasi kontemporer, dengan situasi hari ini,
dengan keadaan real bagaimana sampai hari ini kita belum berhasil mengenyahkan imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, imperialisme dalam segi pemikiran, dan mentalitas inlander kita masih terus menggejala. Tan Malaka terus berseru dari dalam kuburnya. Gagasannya terus-menerus hidup, terus-menerus dibicarakan, termasuk oleh kita yang berkumpul pada malam ini seperti itu. Dan itu sangat kontekstual bahwa suara Tan Malaka menjadi lebih keras karena kita membicarakannya, karena kita mengingatnya, dan karena kita berusaha mencari cara bagaimana gagasan itu menjadi suatu tindakan yang konkret dan mensejahterakan rakyat banyak. Seperti itu kira-kira. Oke. Nasabung, nasionalis agama, komisaris. Izin moderator. Oke, boleh. Kita buka sesi tanya kedua. Silakan yang mau bertanya. Boleh ya? Boleh. Oke. Tunggu materinya dulu ya mungkin ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Oke. Terima kasih Bung Kris malam ini, karena saya kira pemaparan yang dilakukan oleh Bung Kris ini sangat menarik, dan mungkin kadang memahami Tan Malaka itu sangat ruwet ya, apalagi membaca masterpiece-nya Tan Malaka yaitu Madilog. Tapi Bung Kris bisa menjelaskan kepada kami dengan sangat mudah dan dimengerti. Mungkin terima kasih sebelumnya kepada Bung Kris atau materi saya ucapkan. Saya ada satu pertanyaan tapi sudah dijawab tadi mengenai kalau misalkan Bung Hatta itu terinspirasi atau gejolak semangat revolusinya itu ketika pamannya itu dibawa oleh orang-orang Belanda waktu dia kecil. Tapi kalau Tan Malaka tadi disebutkan ada tokoh founder siapa Bung ya? Lupa saya. Sebentar ya, ini saya ke slide-nya ini. Iya ya. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, bahwa Tan mendapat inspirasi dari induk semangnya. Keluarga Geert van der Meij, ini adalah keluarga miskin sebetulnya, keluarga buruh. Dia tinggal di Jacobijnenstraat 7, dan keluarga Geert van der Meij inilah yang menginspirasi dan orang yang cukup melek politik pada masa itu. Dia berlangganan koran The Telegraph, berlangganan majalah yang anti kapitalisme, dan disinilah Tan menemukan, makanya si juru beli Tanur Tungku yang memasak Tan Malaka, menginspirasinya untuk menjadi seorang Marxis, saya kira Marxis sejak awal, yaitu untuk mendapatkan mendapatkan inspirasi bagaimana dia bisa membebaskan tanah airnya. Itu kontribusi besar saya kira dari keluarga Geert van der Meij ini, yaitu untuk memberikan secercah gagasan bagi Tan Malaka bagaimana membebaskan tanah airnya. Itu. Oke. Dan kemudian ini ada dua pertanyaan sebenarnya nih Bung malam ini yang saya itu masih bingung sebenarnya. Kendati pun saya belum membaca seluruhnya karya Tan ya mungkin, tapi mungkin Bung bisa memberikan sedikit kata pengantar untuk saya memahami seorang Tan Malaka mungkin. Yang pertama itu mungkin kita mengetahui kalau misalkan Bung Karno itu ada sosok yang ditokohkan atau sosok inspirasi yaitu Cokroaminoto dalam hal ini. Nah, kemudian Bung Hatta dan Bung Syahrir pun bisa dikatakan ada sosok yang menginspirasi atau yang mensupport, yaitu sosok Has atau Haji Agus Salim. Nah, pertanyaan saya, ketika Tan Malaka berjuang atau merintis kemerdekaan, siapakah sosok atau patron Tan Malaka dalam dia berpikir, bergerak, dan melakukan revolusi?
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ketika Bung Karno menulis Indonesia Menggugat di dalam Bendera Revolusi itu adalah salah satu pleidoy, dan ketika Hatta juga menulis Indonesia Vrij di Belanda itu menjadi salah satu pleidoy. Dan ada gagasan yang diturunkan hingga saat ini oleh baik Bung Karno maupun Bung Hatta. Kalau Bung Hatta misalnya salah satunya itu ya gerakan koperasi dan gerakan mungkin membangun perpustakaan atau literasi. Sedangkan Bung Karno itu kan semangat semangat menggelora mungkin ya, orator dan melakukan propagandis antara masyarakat. Nah, bagaimanakah mungkin bentuk propaganda atau cara Tan Malaka dengan menyalakan semangat revolusi di eranya? Apakah Tan Malaka sering menulis mungkin artikel-artikel, kalau misalkan Bung Karno menulis di Pikiran Rakyat atau Suluh Muda? Nah, bagaimanakah cara Tan Malaka memberikan semangat-semangat seperti itu? Mungkin itu saja sedikit dari saya. Sebelumnya terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bung Rayansyah. Ini pertanyaan cukup menarik untuk bagi saya malam ini. Kalau kita bertanya siapa inspirasi Tan Malaka ketika dia berjuang, saya tulis ini jelas revolusi Bolshevik. Itu ketika pertama kali Tan Malaka melihat dengan mata kepala sendiri sebuah bangsa, sebuah kelas, kumpulan berbagai manusia disatukan oleh satu keadaan, itu menentukan nasibnya sendiri. Jelas di depan matanya. Revolusi Bolshevik, dan karena itu dia sangat mengagumi Lenin. Mengagumi Lenin dengan segala gagasannya tentang diktatur proletariat. Karena itu, karena kekagumannya pada Lenin dan pada gagasan diktatur proletariat, yaitu bahwa diktatur proletariat itu hanya berlangsung pada masa peralihan, yaitu dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis. Maka itu Tan Malaka betul-betul menghantam ketika dia mengetahui bahwa kediktaturan Stalin ini mengarah pada kediktaturan orang seorang, bukan kediktaturan partai yang digariskan oleh Lenin, tapi kediktaturan seorang Stalin, di mana Stalin juga membakukan pemikiran Lenin menjadi Leninisme, kemudian juga gagasan-gagasan Lenin mulai diredusir, kemudian juga perjuangan komunisme internasional menjadi lepas dalam kerangka semangatnya Lenin dan sebagainya. Tan sangat mengagumi Lenin, dan karena itu dia mencela Stalin dalam gagasannya, yaitu menetapkan kediktaturan orang seorang pada awal kepemimpinan Stalin. Meski kemudian dia membuat satu politbiro yang berisi kawan-kawannya, tetapi sejak awal Tan sudah tidak mempercayai. Dia kagum pada Lenin dan merasa dengan gagasan Lenin pula lah seharusnya Uni Soviet itu digerakkan. Prinsip perjuangan Lenin itu sangat menjiwai Tan Malaka dan sangat menginspirasi. Selain itu, selain Lenin tentu saja Karl Marx, juga berbagai filsuf materialisme. Tetapi Tan bukan seorang cherry picker ya. Bukan seorang yang mengutip sana, ngutip sini, ngutip sana, ngutip sini, pemikirannya dibentuk sana, dibentuk sini, enggak. Tan seorang pemikir orisinal. Dia mencernakan intisari dari pemikiran-pemikiran besar itu, dicernanya secara kritis dan dibentuknya menjadi satu konsepsi baru. Karena itu kalau teman-teman membaca Madilog, tidak ada kutipan buku yang jelas halamannya berapa, buku apa, oleh penerbit apa, halaman berapa, nggak ada. Tan mengingat itu semua di luar kepala. Mengingat semua yang dia pelajari itu di luar kepala, dan dia rumuskan sendiri dalam satu konsepsi orisinal. Bagaimana seharusnya, bagaimana seharusnya pemikiran itu dibentuk. Misalnya tentang bagaimana kerjasama komunisme dan pan-islamisme, dia tidak menerima bulat-bulat kenyataan bahwa Lenin menganjurkan kaum komunis bekerja sendiri.
dia mengkritisi pernyataan Lenin bahwa kaum komunis bekerja sendiri dengan membandingkan kekuatan di tanah airnya. Pan-Islamisme bukan kekuatan yang kecil pada masa itu, dan Lenin tidak bisa serta-merta mengeksklusifkan kaum komunis untuk tidak bekerja sama dan bergerak dengan tenaga sendiri. Di sini tandanya. Tan adalah seorang pemikir orisinal. Dia mengelaborasi, mencerna pemikiran asli, membandingkannya, dan kemudian menghasilkan pemikiran orisinal yang tersendiri. Itu yang pertama. Jadi Tan sangat mengagumi Lenin, sangat mengagumi Marx, dan konsepsi pemikiran Marx dan Lenin inilah yang membentuk keyakinannya pada satu prinsip bahwa perjuangan itu adalah perjuangan semesta. Dalam arti ini perjuangan 100%. Malah ada yang mendekatkan gagasan Tan Malaka mengenai merdeka 100% ini dengan gagasan revolusi permanen Trotsky. Kekuatan Tan pada prinsip bahwa Stalin menyalahi kediktatoran proletariat dan menjadikannya kediktatoran orang seorang, itulah menyebabkan Bung Hatta mengatakan Tan Malaka ini lurus tulang punggungnya. Dia tidak mudah membungkuk pada orang, tidak mudah membungkuk pada satu golongan, tidak mudah membungkuk pada permintaan atau tekanan, sangat lurus tulang punggungnya, hampir tidak bisa bengkok, kata Bung Hatta ya. Dia setia pada prinsip, lurus tulang punggung keyakinannya. Dan itu bertentangan dengan Stalin yang menuntut kesetiaan orang kepada satu pribadi, yaitu Stalin sendiri. Itu yang pertama ya, Bung. Jadi kepada Lenin. Lenin itu sangat menjiwai pemikiran dan gagasan terutama Tan Malaka, tetapi juga berbagai tokoh revolusioner yang dia temui. Misal seperti yang tadi saya ceritakan, dia juga bekerja sama dengan mendapat inspirasi dari Dr. Sun Yat-sen. Dan dari Dr. Sun Yat-sen pula, dia mendapat inspirasi tentang republik, satu bentuk negara republik. Dan itulah yang dia menyebutnya NARD, Republik Indonesia, Republik Indonesia. Itu juga, jadi tokoh-tokoh revolusioner, tokoh-tokoh yang memperbaharui dunia, antara Lenin dan Sun Yat-sen, itu menjadi tokoh yang dikagumi oleh Tan Malaka. Meski tidak bisa menutup kemungkinan bahwa Tan Malaka beberapa kali menyebut José Rizal di Filipina, mengenai juga tokoh-tokoh, saya lupa. Iya, antara lain itu. Kalau kita ingin menyaring tiga besar siapa yang menginspirasinya, Lenin, Sun Yat-sen, José Rizal, tokoh-tokoh pembebasan bangsa-bangsa terjajah atau kelas-kelas yang terjajah oleh satu sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tan Malaka menginspirasi dan gagasan tersebar, ini yang unik. Brosur Tan Malaka itu diselundupkan, disalin, diketik rangkap, 7 rangkap, disebarkan dalam berbagai diskusi. Jadi tidak terbitan langsungnya, jadi salinannya 7 rangkap dibuat, karena belum ada stensil dan belum ada fotokopi zaman itu ya. Disalin, diketik ulang, dan disebarkan dalam diskusi-diskusi pemuda. Berbagai tulisan Tan Malaka, tidak hanya NARD Republik Indonesia tadi, tetapi juga aksi massa, semangat muda, NARD Republik Indonesia, aksi massa, tetapi terutama 2 buku ini ya, 2 brosur ini, aksi massa dan NARD Republik Indonesia, ini disebarkan dalam berbagai diskusi, seperti apa ya, katakanlah kertas kerja begitu ya, kertas kerja begitu disebarkan satu demi satu kepada setiap anggota diskusi di Indonesia. Dan saya tidak tahu yang membawanya siapa, tetapi bisa diduga orang-orang Partai Komunis Indonesia juga, yang kemudian setelah 1926 itu melebur dalam berbagai partai dan organisasi lain. Itu juga yang menyebabkan semangat mengenai republik ini berdiri, mengentas tentang tanah air ini juga berdiri, juga berkembang pada 1926, 27, 28 ini tahun-tahun yang menentukan dalam pergerakan. Pada 26 pemberontakan Partai Komunis Indonesia dipatahkan, 27 tahun 1927 4 Juli Soekarno mendirikan PNI dari Alkemene Studi Clubnya di Bandung. Pada 1928 Kongres Pemuda II digelar. Dan ini semua berputar dalam gagasan sama tentang republik di masa depan, tentang tanah air yang merdeka di masa depan, dan tentang satu konsepsi mengenai tanah air. Dan itulah yang dicanangkan oleh Tan Malaka dalam tulisan-tulisannya.
Menarik tadi Bung menyebut bahwa Bung Hatta menulis Indonesia Vrij sebagai pembelaannya di hadapan Mahkamah Belanda. Menarik juga bahwa Tan Malaka terinspirasi, bahwa Hatta terinspirasi dari Tan Malaka tentang konsepsi mengenai tanah air yang merdeka di masa depan. Saya dari buku First Schreiften itu ya, dari buku kumpulan karangan Hatta ketika dia disidang di hadapan Mahkamah Belanda, Hatta mengatakan dengan jelas dari perjuangannya itu bahwa Indonesia, kata Bung Hatta, druk voor ons out in politik gedul. Indonesia menetapkan bagi kami suatu cita-cita politik. Omdat het symboliseert en idealiseert in onaf van heilig vaderland in de toekomst. Karena ia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air yang merdeka di masa depan. Tanah air yang merdeka di masa depan, tanah tumpah darah yang merdeka di masa depan, itu yang digagas oleh Tan Malaka. Jadi, mungkin bisa kita katakan setiap gagasan orisinal, setiap gagasan yang memberontak oleh pemuda-pemuda pada era 1920-an sampai 30-an awal, itu didasari oleh semangat Tan Malaka dan brosur-brosurnya dicetak rangkap itu tadi, tanpa harus mengetahui siapa yang menulis ini dan di mana penulisnya. Tapi gagasan Tan Malaka yang disebarkan secara sporadis dalam diskusi-diskusi seperti inilah katakan, itu betul-betul menjiwai, betul-betul menjadi bahasan pokok karena gagasan saat itu begitu berani, begitu baru, revolusioner, dan bukan mustahil untuk diterapkan begitu loh. Ya, mendayung biduk Republik. Sejak awal Republik ini berdiri, Tan Malaka sudah menjadi orang paling depan dalam mendayung biduk Republik ini menuju pada gagasan tentang satu tanah air yang merdeka di masa depan, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bung. Izin masuk ya, moderator, boleh kasih satu tanya lagi nggak? Oke, terima kasih sebelumnya Bung Kris. Sudah sangat sudah sangat kompleks dan jelas. Mungkin harus ada ikhtiar memahami seorang Tan lagi mungkin ya. Tapi sedikit moderator menutup. Kalau misalkan Hairil Anwar menulis di tahun 48 ada salah satu puisinya yang fenomenal, Persetujuan dengan Bung Karno. Saya rasa harus dibuat juga puisi Persetujuan dengan Tan Malaka mungkin ya. Nah, mungkin terima kasih sebelumnya. Bisa jadi itu. Siapa tahu ada persetujuan dengan Tan Malaka ya. Bisa jadi. Oke, terima kasih yang tadi sudah bertanya. Gimana nih Bung? Mau ada satu pertanyaan lagi atau disudahi aja karena kasihan gak nih capek? Apa seru gitu? Satu lagi dong. Seru dong, lanjut. Sampai jam 10. Waduh. Gimana Bung Kris? Sampai revolusi harusnya. Masa saya larang? Gimana saya bisa larang? Oh, siap. Saya ingin bertanya, Bung Kris. Kita tahu bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai sosialis kan di dalam sila-silanya. Tapi apakah nilai-nilai sosialis ataupun pokok-pokok pikiran Marxis yang diadopsi Tan Malaka itu masih relevan nggak sih diterapkan di konteks zaman now gitu kan? Apapun kita sudah mengakhiri dikotomi perdebatan masalah ideologi di Indonesia. Itu sih yang menjadi pikiran saya gitu sih. Tapi pun jika diterapkan ataupun kita menyuarakan revolusi proletariat, itu saya rasa itu hal-hal yang utopis atau romantisme masa lalu lah. Mungkin bisa ditanggapi sama Bung Kris. Terima kasih Bung Kris. Oke, kita tampung dulu ya. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Bung Kadir Tanjung ya. Mungkin Bung bisa dibuka mic-nya. Nih, bertanya.
Bu tadi. Gimana nih? Astaga. Assalamualaikum moderator. Izin bertanya, apa masih bisa? Boleh. Satu pertanyaan lagi, mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Bung Kris izin bertanya untuk masalah komunis. Apa saya pernah berdiskusi dengan teman diskusi saya, dan teman diskusi ini menjelaskan bahwa Tan Malaka ini ada memahami paham komunis di luar negeri gitu. Dan apakah itu benar, dan Tan Malaka ini ada hubungannya dengan Partai Komunis di Indonesia? Terima kasih Bung Kris. Sekian pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama ya tadi tentang Pancasila, apakah keadilan sosial, apakah nilai sosialisme itu relevan atau tidak? Jawaban saya gampang saja. Kalau kita merasa tidak relevan, ya sudah ganti saja jadi catur sila, kan gampang. Pancasila kita gunting satu jadi 4 kan, catur sila. Kalau kita sudah merasa nggak relevan dengan itu, kita gunting saja jadi 4 kan nggak selesai. Pancasila jadi catur sila. Toh dengan kita menyerukan setiap kali kita membaca Pancasila, keadilan sosial itu kita masih melihat bagaimana orang miskin hidupnya begitu menderita, bagaimana orang harus bertahan dengan pekerjaan informal yang tidak bisa menunjang hidup secara layak, dan bagaimana pemerintah terus-menerus memihak kaum kaya. Kita tidak bisa mengatakan keadilan sosial sudah ada di Indonesia, keadilan macam apa yang dimaksud. Dan itu cita-cita bagi saya ya. Tetapi betul yang dikatakan Bung bahwa cita-cita revolusi proletariat seperti itu utopis. Ya betul. Kenapa? Karena tidak ada lagi karena sekarang sudah ada yang namanya kelas menengah. Kalau dulu ketika kita menyebut dengan sejarah, titik masa sejarah, bagaimana proletariat berhadapan dengan kapitalis, itu betul-betul hanya ada 2 kelas, yaitu proletariat yang menghendaki perubahan dan kapitalis yang menghendaki status quo, satu pertahanan, satu garis bertahan. Tetapi dengan adanya kelas menengah hari ini, maka gerakan revolusioner tidak bisa revolusi lagi, yaitu harus reformis, harus memperhatikan kepentingan kelas menengah. Kalau kita ingin memperoleh dukungan yang luas, begitu loh. Kenapa? Karena kelas menengah juga memiliki kecenderungan burjuis, yaitu kecenderungan untuk bertahan, kecenderungan untuk mempertahankan keadaan, mengentaskan nasib, dan seperti itulah katakanlah. Ya. Tapi keadilan sosial juga harus menjiwai republik kita ini, karena nyatanya kita tidak mungkin menjadi 100% kapitalis. Ketika kita menjadi 100% kapitalis, dengan keadaan semua sektor itu diprivatisasi, hancur negara kita ini dimakan oleh para pejabatnya, oleh konglomerasinya yang ini menjadi para pejabat. Kembali ke Tan Malaka. Tan Malaka menghendaki satu anti kapitalisme yang mendasar, yang sangat fundamental. Dan ini saya menjawab juga pertanyaan kedua, apakah Tan Malaka betul menjadi seorang komunis? Betul. Dia menjadi ketua Partai Komunis Indonesia di Semarang. Dia dipilih sebagai ketua Partai Komunis Indonesia. Karena dia juga menyaksikan revolusi Bolshevik, dia mengkaji pemikiran Lenin secara kritis, dan dia bekerja untuk komunis internasional, apalagi syarat untuk tidak menyebut Tan Malaka sebagai seorang komunis. Ya, Tan Malaka seorang komunis, dan dia punya sejarah yang besar. Suatu tanda bahwa kita tidak harus memusuhi orang komunis untuk membaca sejarah adalah bahwa kita mulai dengan Tan Malaka. Dengan menggeneralisasi, dengan sedikit menggeneralisasi, tidak ada Republik Indonesia tanpa orang-orang komunis. Bung Karno pun menyerukan demikian. Tanpa beribu-ribu tulang kaum komunis yang bertebaran di Digul, tidak ada Republik Indonesia, kata Bung Karno. Beribu-ribu kaum komunis dibuang ke Digul untuk memperjuangkan satu republik. Meski kita mengatakan republiknya tidak berlainan dengan Republik Indonesia yang sekarang, begitu ya. Tetapi itu tadi, cita-cita keadilan sosial Tan Malaka, cita-cita bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mensejahterakan rakyat lahir dan batin, di mana tidak ada orang berkekurangan hidup, di mana tidak ada orang itu harus menderita karena
pengisapan dan karena penindasan yang dialaminya sehari-hari, disitulah Tan Malaka menemukan kenyataan bahwa orang harus menyuarakan terus nasibnya. Orang harus terus mengajak, menyerukan perubahan, dan perubahan itu saya kira tidak dirintis secara tiba-tiba jatuh dari langit, tapi harus mulai disusun. Caranya bukanlah serta-merta dengan revolusi, tapi juga dengan cara mendidik. Itu yang paling mungkin. Tan adalah seorang guru dan dia memandang pendidikan, pembentukan kader, pembentukan jiwa orang yang merdeka jauh lebih penting sebelum kita mengenyangkan perutnya. Jiwa dan otak yang merdeka adalah kunci bagi setiap pergerakan yang ingin berhasil. Jika perutnya kenyang, mulutnya penuh dengan doktrin, tapi otak dan jiwa yang tidak merdeka, sia-sialah seluruh pergerakan itu. Tan seorang guru, dia memandang pendidikan di atas segala-galanya, dan dia memandang bahwa perubahan hanya mungkin dengan orang-orang yang lebih luas terdidik untuk satu cita-cita yang sama, cita-cita anti kapitalisme dan keadilan sosial dalam arti yang radikal dan menyeluruh. Apakah Tan komunis? Tan 100% komunis. Dan karena Tan seorang komunis, dia menentang Stalin. Apakah Tan kemudian menjadi Trotskis? Kita bisa menghakimi. Tidak bisa kita menghakimi itu. Tan menjadi seorang komunis memegang teguh perjuangan Marxisme-Leninisme, dan karena itu dia menolak, menentang sama sekali kediktatoran orang seorang yang dibentuk oleh Stalin. Dia menginginkan agar satu partai komunis lah yang menjadi penuntun bagi gerakan proletariat mencapai kemenangannya dalam perjuangan kelas. Bukan seorang diktator, bukan seorang raja baru, bukan seorang tiran baru. Inilah yang menyebabkan Tan Malaka begitu keras dalam perjuangannya hingga dia keluar dari Komintern pada 1928 dan dia mendirikan PARI. Di sana juga dia menjadikan haluan komunisnya sebagai satu perjuangan yang juga bukan hanya menentang kapitalisme tapi juga imperialisme. Kenapa? Karena Lenin pun anti-imperialis. Lenin menyerukan bahwa imperialisme adalah bentuk tertinggi dari kapitalisme. Bentuk paling menyiksa, paling kejam dari kapitalisme adalah imperialisme. Dan karena itu Tan sangat setuju, sangat menentang dekolonialisme dalam bentuk apapun. Termasuk apabila Jepang mengaku dirinya saudara tua, itu sudah imperialisme bagi Tan Malaka. Maka dia menentang. Termasuk jika kita berunding dan kompromis dengan Belanda, itu namanya mengembalikan imperialisme bagi Tan Malaka. Karena itu, sebagai seorang komunis yang teguh sampai akhir hayatnya, Tan Malaka memperjuangkan satu kesejahteraan bukan hanya bagi pekerja, tapi bagi seluruh bangsanya. Tan memperjuangkan satu republik di mana setiap orang cukup makan, cukup tinggal, cukup berkehidupan. Bukan diatur oleh seorang penguasa, bukan diatur oleh modal, bukan diatur oleh segelintir kaum borjuis, tetapi oleh satu kekuasaan yang kuat dengan perjuangan mencapai sosialisme. Tan seorang komunis. Dia terlibat dalam gerakan komunis, sangat terlibat. Dia mendirikan sekolah untuk kader, dia menjadi ketua Partai Komunis Indonesia. Dan itu bukan alasan menisbikan Tan Malaka dari sejarah, seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Menisbikan peranan kaum komunis di sejarah adalah melabur hitam sejarah itu sendiri. Dan karenanya, sebagai seorang komunis, kita harus mengakui Tan Malaka dengan gagasannya tentang Republik Indonesia adalah seorang besar. Dan tidak sepatutnya kita abaikan hanya karena Tan seorang komunis. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana dengan jawaban dari Bung Kris? Apakah... Oke. Dicatat statement yang terakhir. Oke. Mungkin kita sudahi saja sesi tanya jawab kita karena waktunya juga hampir habis ya Bung ya. Jadi kita sudahi aja. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di kelas serial diskusi pemikiran tokoh bangsa, pijar kognisi atau pinisi. Terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak kepada Bung Kris yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang keren banget tentang Tan Malaka. Mungkin dari Bung Kris ada closing statement untuk mengakhiri sesi diskusi pada malam hari ini, Bu.
mengingat Tan Malaka adalah mengingat Republik ini. Bagaimana kita bisa menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa kita menyebut Tan Malaka? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menyebut Republik Indonesia tanpa mengingat Tan Malaka. Karena tanpa Tan Malaka tidak akan ada gagasan republik. Bisa jadi kita menjadi kerajaan, bisa menjadi kita kekaisaran, bisa kita menjadi kekhalifahan seperti Turki Ottoman, tetapi tidak. Tan menggariskan republik sebagai jalan terbaik, sebagai jalan paling utama bagi gerakan nasional, bagi gerakan yang lahir untuk mendirikan satu negara di mana di atasnya berdiri satu bangsa, di mana setiap orang bisa menjadi setara, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tanpa Tan Malaka, kita tidak bisa membicarakan tentang Republik Indonesia. Mengakui Republik Indonesia adalah mengakui Tan Malaka, dan kita mengingat bagaimana Tan Malaka menyerukan merdeka 100%. Merdeka dari segala bentuk penjajahan dan imperialisme. Dan kita tidak bisa menisbikan Tan Malaka hanya karena dia seorang komunis. Tanpa Tan Malaka tidak ada Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bung untuk closing statement-nya yang sangat-sangat wow sekali. Bisa kita ketahui bahwa Tan Malaka itu seorang tokoh revolusioner, seorang tokoh yang mengerti revolusi, seorang pejuang, pemikir pejuang, seorang tokoh dengan banyak seribu cara, berpeluh keringat memperjuangkan kemerdekaan untuk mencapai sosialisme, walaupun akhirnya diasingkan oleh pemerintah, tapi pemikiran-pemikiran dan ideologi Tan Malaka masih dan akan terus terkenang dalam sejarah bangsa. Kepada Tan Malaka kita hormat menundukkan kepala, semoga inspirasinya tak lekang dimakan oleh massa. Saya Dwi Ariyanti Ibrahim sebagai moderator pada malam hari ini undur diri. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, keren banget ya. Tak terasa perbincangan dan diskusi kita pada malam hari ini seru banget. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan sekitarnya gitu. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemantik, Kak Kris Wibisana, dan segala maaf jika selama acara berlangsung, diskusi berlangsung, terdapat kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya mungkin kita ada sesi foto bersama. Operator boleh pimpin. Teman-teman, kawan-kawan di sini diharapkan on cam ya. Untuk slide 1 ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Slide kedua. Semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih, Bung terima Kris. kasih. Sampai bertemu kembali ya pada diskusi Terima kasih Bung. selanjutnya. Keren sekali. Selain merawat idealisme sebagai pemuda. Sampai bertemu kembali pada diskusi selanjutnya, pada diskusi pinisi. Kita akan masih terus berlayar untuk mengarungi samudra keilmuan lainnya. Sampai jumpa, terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya. Terima kasih. Jangan lupa Makasih, namanya, guys. materinya di share ke grup. Oke. Oke, siap. Tapi nanti kita izin dulu sama pemantiknya, boleh nggak share materi?
Siap-siap. Pandeglang Mas Ade gimana Sofyan. Pandeglang? Pandeglang, Banten, masih Banten, masih Banten. Sehat-sehat. Sehat. Siap. Benar. Udah itu ngapain udah? Oh Mas ya Ade udah ya. Sofyan. Mas Oh, Ade siap. Sofyan ini senyumannya jadi mood booster banget, Mas. Maksudnya gimana? Penambah imun. Oh iya benar, ha. Menambah Tiap- imun. Tiap kali lihat Semangat. Mas Ade Sofyan senyum di kegiatan kami tuh Yuk. kayak rasanya imunku tuh bertambah, Mas.